semua dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kita Mario bersama kita yang pastinya di YouTube channel KPPRG KP Cikembar. Dan hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial teman-teman, yaitu tada. Sampai bentur ini ya. Hari ini kita kedatangan tamu Ibu Vikaris kita, yaitu halo Ibu Natalia semuanya. Hari ini sebelum kita mau lebih jauh, supaya nggak kagok, kita buka ya maskernya. Oke. Ya, kita mau ngobrol, kita mau ngomong. sharing, kita mau saling berbagi cerita tentang toxic relationship. Yang pasti tuh. anak-anak muda sekarang tuh kayaknya udah gak asing ya dengan kata-kata itu, pasti tahu nih. Atau pasti banyak yang mengalami. Nah, kita bahas di sini secara ringan ya, kita Jangan supaya- berat-berat ya. Ya. Oke. Santai aja. santai Oke. aja supaya ya sedikit banyak paham lagi nih. Sebenarnya toxic relationship itu apa sih? Tuh, Kalau menurut Bu Natalia nih. Oke. Singkatnya Menurut apa saya ya? ya, bukan menurut buku Ya. ilmiah gitu ya, BBI ya, mungkin hampir sama KBBI. Toxic relationship. Toxic itu kan apa ya? Racun Ya, ya. bahasa gitu. Indonesia. Oh, Bahasa Toxic Indonesianya, racun. iya. Toxic itu racun. Bahasa Indonesianya racun. Iya. Gue baru tahu soalnya, nggak tahu kan. Relationship itu kan relasi, hubungan Ya. gitu. Nah, jadi Oh, kalau hubungan ngomongin yang beracun. ya, hubungan yang meracuni, ya beracun, bukan meracuni. Hubungan yang beracun. Ngomongin toxic relationship ini sebelum kita lebih jauh. Jadi kalau ngomongin toxic relationship itu bukan hanya persoalan hubungan sama pacar. Biasanya memang kalau kita lihat di Instagram ya, rata-rata soal hubungan sama pacar Kebanyakan gitu. Tapi toxic relationship itu juga bicara soal relasi pertemanan, Ya, betul. bahkan keluarga. Relasi dalam keluarga. Nah, jadi Racunnya gitu. iya. Bisa jadi loh itu. Itu tuh kata dari Gitu. Mas sih awalnya. Dari mana ya? Ya rabe bubing Tapi ya. yang saya tahu tuh toxic itu kalau misalkan kita ngomong kasar itu toxic. Bisa jadi. Ya, bisa Yang jadi. saya tahu mah gitu ya. Iya. Bisa jadi. Itu nanti kan lebih jauh. Kita bisa lihat ciri-cirinya kayak gimana sih yang disebut Ya, betul. toksik gitu. Lalu Nah, lu toxic lu katanya. nah, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Makanya itu salah satu cirinya nanti. Ya itu. Tapi kita di awal kan ngomongin tadi pertanyaannya Apa itu? apa itu toxic relationship? Yaitu toxic relationship itu adalah relasi atau hubungan yang beracun. Beracun kayak gimana sih? Maksudnya beracun itu maksudnya tuh hubungan atau relasi yang membuat kita gitu ya, diri kita gitu. Ini belum bicara siapa yang toksik, siapa yang jadi pelaku toksik, siapa yang jadi korban gitu ya. Tapi ini maknanya dulu. Toxic relationship itu adalah hubungan di mana yang membuat relasinya itu bukan baik, bertumbuh baik, tapi malah menjadi relasi yang membuat kita apa ya? Buruk gitu. Buruk. Bukan bertumbuh jadi orang yang lebih baik, tapi malah menjadi buruk. Gitu. Pokoknya artinya jadi sesuatu yang Merugikan, ya. nggak baik lah ya. Iya, nggak baik. Ular aja. Berbisa. Walaupun memang pertamanya misalnya ke tangan nih, tapi kan lama-lama menyebar ke Nah, tubuh. gitu. Nah, toxic relationship ini juga itu bisa kayak gitu. Bisa menyebar. Bisa menyebar kalau itu dipertahankan. Nah, Makanya kalau ngomong dipertahankan kan bukan cuma pacaran yang dipertahankan. Hubungan pertemanan pun itu kan bisa jadi dipertahankan atau tidak gitu ya. Gitu. Oke. Terus tadi apa? Silakan. Kamu dulu aja. kamu excited banget ya ngomongin toxic. Iya, tadi kan katanya toxic relationship itu racun. Dan kalau misalkan dipertahankan Ya nggak baik. menyebar, nggak baik gitu Iya. ya. Racun, ya. Terus yang jadi pertanyaan saya tuh, contohnya kayak gimana sih Toxic. relationship Nah, itu? ya hubungan yang toksik aja ya gitu ya. Kayak gimana contohnya? Sebentar, sebelum ke hubungan tadi ya, toxic relationship itu bisa bikin seseorang Ya, ya. itu bukan bertumbuh menjadi lebih baik, Jadi- tapi malah tadi bertumbuhnya buruk. Mhm. Buruk itu bukan berarti badannya tidak bertumbuh baik, bukan, tapi lebih ke dia bisa jadi orang yang depresi. Ya, betul. Ke situ Ke loh. dirinya sendiri gitu. Iya. Kirain ke hubungannya.
Iya, hubungan itu kan Hubungannya. bikin mempengaruhi diri sendiri. Misalnya nih, hubungan kita bertiga Mm-mm. itu toksik gitu, Kayak nggak gimana baik. sih maksudnya kayak yang nggak baik itu contohnya kayak gimana? Ini jadi masuk langsung ke contoh Langsung ya, aja, nggak apa-apa ya. langsung aja ya. Contoh misalnya Iya. hubungan yang toksik nih, kita berteman bertiga, Mm-mm. tapi di dalamnya itu kita selalu misalnya mengomentari. Sorry nih ya, Mm. Dika kan badannya kurus, aku gendut nih. Mm. Terus Mario tiap datang ketemu kita berdua, hai Dut, hai Rus gitu. Oh, kayak Awal-awal fine Oh, fine ya. gitu. Awal-awal fine itu panggilan gitu. Oh, orang lain mungkin karena mereka bersahabat bertiga ya gitu. Jadi udah biasa gitu. Tapi lama-lama ternyata itu menjadi beban. Beban buat Dika. Iya ya, kok nggak bisa gendut ya. Aku merasa kok nggak bisa kurus ya. Aku sampai dipanggil gitu. Bahkan mungkin karena orang merasa omongan itu adalah hal yang biasa aja. Karena misalnya Mario udah biasa nih manggil kita kayak gitu, orang jadi ikutan nih. Kalau ketemu kita, hai Dut gitu, hai Rus gitu. Tapi ternyata itu menjadi lama-lama karena toksik, hubungan yang toksik ini tuh memang nggak langsung gitu. Nggak langsung. Hari ini kita temenan, besok kita udah tahu lu tuh toksik gitu. Enggak. Tapi itu lama prosesnya. Ya tadi sampai di titik seseorang yang ya tadi kita berdua misalnya merasa rada depresi nih. Kok aku kurus mulu? Akhirnya malah semua orang manggil karena kurus omongan gitu. gua gitu. Iya. Oh, betul ya. Gitu. Akhirnya kan bikin kita bukan bertumbuh baik gitu. Pertemanannya berarti nggak baik kayak gitu. Udah nggak sehat. Nggak sehat. Begitu pula ketika misalnya nih pertemanannya tuh di dalamnya tuh cuma ngomongin orang. Ya, itu Juga toksik loh. toksik Pokoknya Gosip berarti toksik itu hal-hal yang ya berdampak bener negatif. yang racun lah pokoknya. Iya. Apapun itu ya. Iya. Oh. Begitu. Kayak sih. Ngomongin toksik itu juga, nah ini kadang-kadang orang udah kalau ngomongin toksik gitu ya, kalau di dalamnya ada kekerasan fisik. Iya, itu. Padahal toksik itu apa? juga kalau kita dalam hal apa verbal ya, Verbal, ya. verbal ya. Verbal itu gimana? Jadi, Ngomong langsung gitu. Omongan, omongan. terbalik nggak sih verbal? Iya. Herbal. Jadi Tahu aku verbal. Bukan verbal, verbal. Jadi lebih kayak ini ya. omongan-omongannya. Lebih ke psikis Iya, kalau- jadi ke psikis. Makanya toksik itu bukan menyerang fisik aja, tapi psikis juga. Oke, kata tadi kita berteman biasanya, tapi psikisnya tertekan lama-lama. Iya. Gitu. Nah, yang kayak gitu, itu salah satu contohnya. Gitu Berarti ciri-cirinya. Apa aja ya? Pokoknya apa Banyak. aja. Banyak. Gitu kan? Jadi misalnya kekerasan bisa disebut toksik. bisa. iya, Apalagi. kekerasan itu Apalagi. masuk ke situ. Pokoknya sesuatu yang racun, yang nggak baik, yang bisa merusak hubungan mungkinnya kalau relationship itu. Kadang nggak merusak hubungan loh. Ya Buat tadi dirinya karena sendiri. nggak sadar. Nggak sadar ya, betul Karena ya. nggak Kayak sadar. kayak yang tadi dicontohin itu ya. Iya, karena nggak sadar. Ternyata setelah lama merasa kok kayak gini. Bahkan kadang-kadang walaupun misalnya aku sama Dika tuh merasa ih omongan orang kok jadi kayak gitu ya. Kita tuh belum sadar itu tuh toksik gitu loh. Misalnya kita tuh nggak sadar omongannya Mario ke kita tuh itu tuh sebenarnya toksik yang lama-lama ini namanya racun kan istilahnya kayak itulah. Misalnya bisa ular itu kan racun. Masuk itu kan nggak langsung seret gitu, Iya. tapi pelan-pelan. Gitu kan. Racun-racun itu kan gitu, pelan-pelan. Sampai akhirnya sampai di puncaknya gitu. Baik. Nah gitu. Ya, jadi kayak apa sih? Ini ya Bu, bisa jadi juga kan tadi kan Ibu sempat bahas tentang ketidaksadaran ya. Kadang toksik itu nggak langsung, kayak contoh kan tadi hubungan pertemanan nih. Terus ya mungkin yang lebih gampangnya lagi kayak misalkan hubungan pacaran misalkan, kayak dengan cara simple gitu ya. Menurut Ibu itu toksik gak sih, kayak awal misalkan terlalu posesif misalkan ya. Nah itu kan kadang si cewek dan si cowok ini kadang belum paham, maksudnya belum paham, belum menyadari bahwa itu tuh toksik. Tapi karena kebiasaan biasanya jadi apa ya? Oh iya ya, hubungan kayak gini tuh gak sehat gitu. Iya, Terlalu posesif juga bisa, Bisa. ya. gitu. Jangankan terlalu positif. Jadi panjangnya. Kalau Coba positif gitu. banyak, karena ya tadi ngomongin toksik apa hubungan yang toksik itu kan gak cuma yang pacaran, gak cuma Oh, ya, pertemanan, tapi pertemanan. luas gitu. Makanya tadi kayak contoh posesif. Bahkan bukan positif, itu posesif istilahnya udah jelas lah, Udah. kelihatan. Itu toksiknya Toksik, kelihatan. Kadang diri pribadi nih, kita punya pasangan, kita punya pacar, terus kita terlalu bergantung. Ya gitu juga. Itu kitanya loh, kitanya yang bergantung, itu juga bisa jadi toksik. Gitu. Kenapa? Yang bikin akhirnya banyak hal. Misalnya ketika kita terlalu bergantung sama pacar kita, terus pacar kita ngomong, kamu tuh harusnya begini loh. Nah, Kita iya. berusaha menjadi apa yang dia mau.
kita nggak jadi diri sendiri. Nah, itu juga poin. Toksik itu menjadikan di kita tidak jadi diri sendiri. Jadi ketika kita berteman atau kita punya pasangan, terus kita nggak jadi diri kita sendiri, gitu ya. Itu sebenarnya tanpa kita sadari kita itu udah masuk dalam toxic relationship. Oke. Gitu. Toxic. Itu poin. Gua mah taunya toxic itu ngomong kasar, toxic gitu. Ya, Gua ya itu taunya tapi gitu. bukan hanya Bukan itu hanya gitu. itu. Ternyata lebih dalam, banyak hal. banget. Bahkan mungkin hal yang bagi kita simple kayak tadi, kita pengen ngikutin apa yang pacar kita mau gitu, apa yang temen kita mau. Ya kan emang kalau pacaran gitu. Bahkan temenan juga ada yang kayak gitu kan. Temenan. Ih, biar aku tetap berteman sama dia, aku ikut deh. Iya, begitu. Gitu. Padahal sebetulnya itu bisa jadi toxic gitu. Dan yang mendominasi juga ya, kayak misalkan temenan atau pacaran kayak gitu, kalau terlalu mendominasi pun itu bisa jadi toksik. Iya. Mendominasi gimana maksudnya? Iya, jadi kayak apa ya, tadi contohnya kayak si misalkan laki-lakinya terlalu mendominasi, terus si ceweknya itu ya dia kayak gak bisa Manut-manut apa-apa aja, gitu ya, manggut-manggut aja karena Nurut-nurut aja gitu. karena itu ya pasti. Gimana kalau gini Bu, kalau misalkan nih balik lagi ya kayak ke pacaran nih, terus dia itu bersembunyi di balik kata iya karena aku sayang misalnya. Itu bagaimana Bu kalau kayak gitu? Itu basi. Basi? Omongan kayak gitu basi. Kalau sayang nggak kayak Basi? gitu. Iya. Iyalah, kalau sayang nggak kayak gitu. Bukti rasa sayang dengan mungkin ya ini kan. Ya oke. Ya, oke. Misalkan pacaran nih kan. Bukti gua menyayangi lo, gua melakukan segala sesuatu buat lo gitu kan. Itu Iya. kan buktinya. Kalau wajar ya. masih oke. Berarti yang Tapi kan sewajar-wajarnya ya gitu. karena kadang ya itu tadi kayak sampai misalnya nih aku mau kamu tuh kalau ketemu aku baju kamu tuh harus begini. Itu toxic Begitu. banget sih. Itu Emang toksik loh. ada kejadian kayak gitu. Lo banyak loh yang kayak Oh, gitu. Banyak Atau Banyak pernah? loh. Hah? Enggak, kalau pernah enggak. Kalau kalian Gua gimana? Gua mah enggak sih kalau baju-baju gitu. Ya, maksudnya itu contoh kecil. Contoh itu. Jadi gitu. bingung ya aku ngebedain toksik sama perilaku yang buruk gitu. Ya perilaku yang buruk itu toksik. Gitu. Oke. Kita jadi kayak ngasih tau dia. Enggak apa-apa. Ya emang orang tuh nyaho gitu kan. Sama-sama kita Belajar kan. ya. Jadi pokoknya toksik mah emang Sesuatu kan yang goreng iya, we yang kabeh gitu. jelek. Ya Toksik iya, kayaknya. namanya juga Intinya racun. gitu Mana ya. ada racun yang baik? Berarti intinya sesuatu yang buruk itu toksik. Ciri-cirinya itu kayak tadi ya, mungkin posesif, Iya. terus keras, berlebihan gitu. Kalau misalnya yang selain yang tadi itu kan mungkin lebih kayak ke pacaran ya. Tapi kalau yang umum, kata-kata, Ya, omongan-omongan Bullying yang body gitu ya, shaming, body shaming. bullying, Gak itu kan boleh, juga bagian guys. dari toksik. Walaupun merasa, alah kita kan udah temenan berapa ratus tahun gitu. Gak Udah bisa kayak gitu ya sekarang. Nggak ada kayak gitu. dan gak bisa ini ya. Sekarang tuh anak-anak muda tuh lagi ini loh, suka denger quotes ini gak sih yang apa namanya? Jangan dibiasakan ngomong semenjak ada kata baper, jadi semuanya kayak bersembunyi di balik kata baper gitu. Jangan baperan dong Nah. gitu. Maksudnya Padahal gimana? Iya, jadi nggak boleh kayak gitu ya Bu ya. Emang anak-anak sekarang gimana maksudnya? misalnya nih kita ngomong dikit, misalnya sorry lagi nih ya, body shaming jadi Dika kurus banget sih lo, terus si Dika ngambek nih, Ngambek. ya elah Baper lu. baperan gitu doang, kita kan udah temenan lama. Nggak boleh ya teman-teman ya. Yang kayak gitu tuh Heureuy yang sebenarnya sedih. bukan hanya sekarang aja, cuma sekarang baru Lebih muncul booming ya. gitu Tapi loh. ini mah menurut pengalaman ya. boleh. Dulu masih nggak tahu ya. Ya, Biasa aja ya. hajar aja gitu kan. Dulu mah gitu Iya. nyebutan teh. Kalau dulu ya Itu sih waktu gimana sekolah kalau orang- nyampe harusnya nggak boleh sih ya. Memang harusnya nggak boleh sih. Mungkin keadaan dulu sama keadaan sekarang beda. Kalau dulu mah nyampe nyebutan kolot, kayaknya biasa aja gitu. Sebenarnya Nggak nyampe yang sih kayak gimana. ya itu karena belum menyadari bahwa itu tuh toksik. Sebenarnya biasa ajanya tuh karena belum menyadari. Makanya sampai sekarang pun mungkin banyak di antara kita nih atau teman-teman juga yang merasa itu biasa aja ya kayak tadi Mungkin kayak misalkan aku gitu. ya aku mah menurut aku mah udah biasa, Biasa aja. gitu ke kamu Iya mah, gitu. Padahal sebenarnya itu tuh ya toksik gitu. Padahal kita nggak pernah tahu kadang hati orang itu ya keadaannya. gitu. Karena tadi ya balik lagi ya ciri-cirinya itu bukan hanya tadi perilaku yang langsung, misalnya kalau pacaran main tarik, itu juga toksik loh. Jangan dirasa gara-gara misalnya ayo kamu kesini, oh dia sayang banget sama gue makanya dia nggak mau jauh dari gue. Bukan kayak gitu ya. kasar berarti. Kasar Kasar. ya itu tuh bentuk kasar. Karena tapi sering kali kan orang yang pacaran tuh asal narik gitu ya biasa aja, cuma ditarik doang sama pacarnya gitu, dipaksa ayo dong gitu.
berasa biasa aja, pacar aku pengennya aku ikut atau apa gitu, padahal itu tuh bagian dari toksik loh, disadari atau tidak gitu. Nah tapi di luar itu kan jelas ya fisik, tapi di luar itu kalau ngomongin psikis kan rada susah memilah-milah ya. Kayak tadi merasa udah berteman lama, jadi ngomong sesuka hati. Misalnya tadi ngomong kasar, lu sorry nih ya, sorry banget, lu anjing gitu misalnya. Ngik gitu ya. Ngik. Oh ya, di ngik ya, sorry. Tolong. Gitu. Tapi gitu, kata-kata kayak gitu, lu tit gitu. Nah, itu tuh merasa ya gitu tadi. Kalau misalnya Marion udah biasa ketemu temennya ngomong gitu. Tapi kalau misalnya mau dilihat, itu tuh salah satu ciri dari toksik loh, gitu. Karena apa? Oke, yang saya bilang tadi, awal-awal fine. Tapi ya kan gitu namanya ya, hati orang-orang tadi kan Dika udah biasa aku ya bilang Bu, ya begitu. Hati orang kan gitu? Pernah di titik lagi bete kayak apa, ya, akhirnya itu merasa gila ya gue emang binatang digituin. Pasti ada titik di situ. Gitu. Nah, disitulah akhirnya toksik itu benar-benar kelihatan. Gitu. Oke, lanjut tadi apa? Iya, jadi emang kayak gitu. Kalau menurut pengalaman pribadi, jadi memang kadang kita tuh nggak pernah tahu keadaan orang tuh lagi gimana gitu. Yang mungkin yang tadi Ayo kan sempat bilang kayak gue mau biasa gitu ya. Misalkan biasa nih ketemu aku. Tapi ketika ada satu momen kayak ngomong nyeletuk padahal itu udah biasa, tapi kita tuh nggak mesti kita nggak tahu kondisi orang itu gitu loh. Siapa tahu dia di rumahnya habis ada masalah, itu hal simpelnya ya, ada masalah atau lagi ada atau sedang mengalami apa, kan ketika ditoel sedikit kan sensitif ya. Nah itu pun pernah gitu loh, maksudnya kayak emang gak enak sih gitu. Pernah merasakan kayak gitu. Tapi kalau aku lebih ke kayak oh ya udah gitu, mungkin emang sakit hati, biasanya nggak pernah sakit hati tiba-tiba sakit hati, tapi ya cara memulihkannya itu biasa aja gitu. Maksudnya kayak udah nih pulang, gak usah dibahas. Tapi memang dari situ kalau aku pribadi kayak lebih belajar loh Bu Ayo, jadi kayak lebih berarti gue kayaknya kalau ke orang nggak boleh kayak gitu, karena kita tuh gak pernah tahu kondisi orang itu tuh sedang seperti apa gitu. Jadi benar-benar harus kitanya lebih hati-hati, kayak lebih bijak untuk bersikap walaupun tadi ya sudah biasa. Nah itu kadang-kadang jadi topeng ya. Iya, jadi topeng gitu, ngomong udah biasa gitu. Nah gitu, jadi ya harus lebih wise lah gitu. Iya memang dan mungkin ya ini jadi akhirnya masuk dari ciri-ciri ya, masuk ke saran gitu ya. Ya sekalian aja lah, kita random aja ya gitu. Kalau misalnya nih kita di keadaan kayak gitu, menurut aku ya penting untuk misalnya Dika merasa ya tadi misalnya Mario yang melakukan, penting untuk disampaikan ke orangnya. Jangan ya, sampai hanya diam dan kita yang berefleksi. Itu kan berefleksi dikit, harus speak up. Nah itu kadang-kadang orang yang mengalami ya, toxic relationship, dia udah sadar nih ciri-cirinya, wah gue dalam toxic nih. Hubungan gue sama temen toksik, hubungan gue sama pacar gue toksik. Maksudnya si pelaku toksiknya ini ya? Orang yang toksiknya ini maksudnya nggak sadar? Iya. Atau yang ditoksikin gitu? Ya kalau misalnya salah satu sadar, ya kalau pelakunya sadar ya puji Tuhan lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya si korban toksiknya ini sadar, ya lebih baik tuh speak up gitu. Kalau misalnya cuma yang kayak tadi, kalau pertemanan walaupun ya memang balik lagi sih moodnya gitu. Tapi perlu disampaikan. Nah itu resikonya. Kita harus itu speak up. Kalau berani speak up, kita harus berani ngambil resiko, apapun resikonya. Ya balik lagi, kalau memang udah berteman lama dan merasa udah biasa, harusnya ketika kita menyampaikan itu tuh nyakitin loh gitu. Kayaknya harus hati-hati deh kalau ngobrol gitu. Atau enggak ya, namanya udah temenan lama harusnya bisa dong kita bilang ya kalau ngomongnya baik-baik mah enggak ya. Iya, masa iya kita mau speak up langsung lu ya ngomong, kan nggak mungkin dong gitu. Ya gitu. Ya sebagaimana pertemanan lah. Emang yang ngomong naon tadi. Ternyata yang jadi pelakunya lagi bete juga kan. Naon yang terima. Malah jadi berantem. Iya tadi untuk maksudnya ya. Iya, cara ngatasinya tadi gimana tadi? Speak up ya? Iya, harus speak up. Speak up, tapi ya lihat-lihat dulu deh kayaknya ya. Jangan sama emosi mungkin ya. Ngasih taunya harus lebih yang kayak mungkin, maksudnya kan biar teman-teman yang di sini agak ngerti gitu ya. Kayak gitu ya. Iya, harus berani. Nomor satu sih kalau menyadari, pertama tuh menyadari dulu sih. Karena tadi banyak orang yang nggak sadar kalau hubungannya itu tuh toksik gitu. Sebenarnya pengen lebih banyak yang didalami sih, maksudnya pengen fokus ke temen ya ke teman, ke pertemanan,
ke pacar ya ke pacar, ke keluarga gitu. Pokoknya sesuatu yang buruk toksik aja gitu ya. Contohnya gini, nyebutan. Ya, apa sih nyebutan teh bahasa Indonesia? Maki-maki. Iya, maki-maki orang. Terus tadi kata Dika apa tadi? Yang mana? Yang mana ya? Yang di pacaran, yang pacaran. Posesif. Posesif. Terus kasar tadi, juga fisik. Kasar fisik. Terus tadi mendominasi. Iya. Itu mah udah jelas Pokoknya ya. jelas banget. Segala sesuatu yang apa ya? Yang nggak baik. merugikan. Yang ya. membuat ya merugikan, yang bikin orang tuh tidak bertumbuh. Ya, yang Malah jadi minder, insecure. Nah, itu. bagi orang-orang yang suka Dampaknya ya. bikin orang lain insecure, itu berarti Anda adalah pelaku toksik. Itu Gitu. dampaknya ya. Iya. Gitu. Insecure bikin orang insecure itu kan berarti udah masuk ke ranah psikis dong. Iya. Kalau psikisnya nggak kena, nggak akan dia insecure, biasa aja. Lu mau ngomong apa juga suka-suka lu gitu kan. Tapi kalau misalnya udah sampai merasa insecure nih, aku insecure banget gitu, berarti orang yang bicara ke kita tentang hal itu dia salah satu pelaku toksik. Tapi nih ya teman-teman, jangan sampai gara-gara kita ngomongin toksik, giliran ada temen yang ngomong, lu begini-begini, merasa sakit-sakit hati, toksik lu gitu. Jangan, nanti jadi perkelahian gitu. Karena Iya, tadi makanya. balik lagi, untuk melihat itu toksik atau bukan, yang nggak satu hari atau satu Iya. jam langsung kelihatan gitu. Ya kalau misalnya jelas-jelas main kasar, tonjok gitu, udah pastilah gitu. Tapi kalau misalnya dalam hubungan itu kan biasanya ya tadi gak kerasa, temenan dari kecil, sahabatan gitu, merasa biasa saja, tapi ternyata aku temenan sama dia kok, pribadi aku gitu ya, pribadi aku, mental aku bukan makin bertumbuh baik, tapi mental aku kok makin menurun, gitu ya. down. Oke. Contohnya misalkan kayak gini ya. Aku boleh minum ya? Nah, yang aku tangkep nih ya, misalkan dari pertemanan deh. Dari pertemanan biasa ngomong kasar misalkan. Misalkan ngomong anjing gitu ya. Biasa sering banget. Tolong di ini ya, nanti Ya. disensor. Apa kan ngomong kasar udah dikasih tahu, misalkan ya. Ngomong anjing. Sama temen nih, kata yang tadi kayak tadi Kak, yang biasanya mah aku mah udah biasa aja gitu kan. Mungkin dia juga ngerasa biasa aja gitu kan. Tapi kalau yang aku tangkap dilihat-lihat lagi, kalau misalkan itu diterusin ya nggak baik juga gitu lah. Kalau misalkan kita ngomong aja, takutnya tadi yang pertama ketika orang itu moodnya lagi nggak baik gitu kan, terus kita kan bercanda anjing gitu atuh sakitnya, padahal kita mah jangan gitu misalkan kayak gitu ya. Kan Kalau bisa, dia nggak moodnya usah nggak pakai baik, kata. tapi karena toksik itu kan tadi apa, racun itu ya. Misalkan kebiasaan gua kan ngomong kasar, toksiknya gua misalkan ngomong kasar. Ini pengakuan atau contoh? Ya, bisa jadi pengakuan, bisa jadi contoh misalkan ya. Misalkan toksik aku ngomongnya kasar gitu kan. Aku nggak sadar nih gitu kan. Ya terus aja ngomong gitu ke teman-teman, ke yang lain gitu kan. Ya tadi kayak tadi. Oh iya benar. Berarti nggak sehari dua hari gitu lah ya. Enggak, lama. Bisa aja yang mungkin ada yang instan, ada yang kalau dari pertemanan mah, kalau misalkan dari ngomong kasar mah butuh waktu yang lama mungkin buat kita sadar, oh itu tuh sebenarnya sesuatu yang nggak baik loh gitu kan. Ya kan? Tapi selain itu ya, kalau yang tadi kan omongan-omongan binatang itu mah kasar ya. Kalau kebun binatang itu udah jelas kasar gitu. Kadang yang nggak kita sadari juga kayak contoh ngomong, ih bego banget sih, ih bodoh bukan kayak gitu. Kadang-kadang gitu ya, nyeplos gitu, bego, gitu. gitu. Iya. Kayak bodoh, kayak bego, kayak gitu. Kadang-kadang kan kita nyeplos ya, saya sendiri kadang-kadang masih suka nyeplos gitu, misalnya apalagi misalnya ke adik kayak gitu kan, tanpa sadar gitu, ih dia bodoh banget sih, bukan kayak gitu gitu. Ih bego kesana kali gitu misalnya, jelas gitu. Nah itu kadang-kadang kan ya tadi balik lagi, kalau ke binatang mah semua orang juga udah menilai itu kasar Ya, nggak baik tapi lah. kadang kata-kata tadi bego, bodoh itu tuh kita tanpa sadari bisa menjatuhkan mental orang loh. Iya benar. Karena saya pernah nemuin ini jadi cerita ya, Gue juga kebuka gitu kan. bertemu nih sama orang yang dia cerita dia merasa hidupnya nggak berharga. Jadi ke insecure Gara-gara ya, sorry. Ke insecure jadinya kan itu. Kenapa gitu? Karena aku tuh bodoh. Karena aku tuh bego. Dia bilang kayak gitu. So aku mikir, kenapa kamu bisa bilang diri kamu bodoh? Kenapa kamu bilang diri kamu bego gitu? Ya memang aku kayak gitu. Makanya aku tuh nggak guna deh gitu. Insecure-nya benar-benar insecure gitu. Karena apa, ternyata ya pas didalami ya,
siapa sih yang bilang kamu bodoh, pede banget lu, sampai bercandain gitu kan. Terus dia bilang, lah jelas, tanya aja nih, orang tua aku suka ngomong aku bodoh. Dibanding-bandingin itu juga bisa jadi salah satu toksik loh, tanpa disadari kan. Bandingin ya. Ngebandingin, dek, lu tuh harusnya kayak kakak lu tuh, masa lu bodoh sih kalah sama kakak lu yang pintar, contoh. Oke. Gitu. Itu tadi itu bisa jadi toksik karena apa? Ke mental kan, psikis. Gitu, merasa akhirnya insecure dan merasa mentalnya langsung down kan. Oh iya, gue ini orang bodoh, gue ini orang gak berguna, gue orang tolol, gue orang bego. Ya udah, gue gak berguna. Akhirnya udah hidupnya kasihan kayak gitu. Nah itu kadang yang tanpa sadar loh. Apalagi namanya dalam pertemanan ya. Kalau dalam pacaran ya, kalau misalnya ke pacaran ngomong bodoh mah ya udah jelas juga rada kasar kan gitu ke pacarnya. Ayo daekun. Ayo ngamuk. Ya kan kalau pacaran begitu pasti udah jelas. Tapi kalau dalam pertemanan, karena toxic relationship ini dalam pertemanan juga sebenarnya cukup banyak yang toxic gitu. Tapi bukan berarti ketika nih kita menyadari pertemanannya toksik terus ya udah langsung cabut gitu aja dari pertemanan itu. Ya nggak harus langsung gitu juga. Kalau memang tidak bisa diperbaiki ya cabut aja dari pertemanan itu. Tapi kalau ternyata kita bisa ngasih tahu, ngobrol, yaitu sharing, ya istilahnya lebih apa ya? Ya namanya teman deket lah, kita bisa saling ngasih tahu, akhirnya berubah ya jadi bagus kan hubungan pertemanannya. Tapi kalau misalnya ternyata di dalamnya cuma ngomong bego sih teh gitu, beleguk, kata beleguk itu kayaknya yang lebih sering keluar ya daripada ngomong bego, ya nggak sih? Beleguk sih teh kayak gitu. Nah kalau tujuan kita buat misalkan bukan bercanda, ngasih tahu gitu ya, ya kan? Iya. Biasanya kan kayak gitu kan? Iya. Ngasih tahu. Bego mana lain kieu sebenarnya teh kieu misalnya. Iya itu toksik. Makanya sebetulnya kan kalau kita udah tahu itu toksik, kita sendiri misalnya ya bukan ngomongin orang lain sebagai pelaku, kadang kita. Iya. Kita aja pasti pernah lah jadi pelaku. Aku sering gitu. Pernah. Atau sering, mungkin juga saya tanpa sadar. Ya itu tadi tanpa saya sadar. sering kok, guys. Gitu ya. Karena yang namanya toksik itu sering kali lihat namanya tanpa sadar lah gitu. Ngomong tadi mau ngasih tahu tapi pakai kata bego, kan harusnya nggak pakai kata bego juga bisa nggak sih? Nggak pakai kata beleguk sete lain gitu, padahal bisa kan langsung lain gitu, bisa kan? Nggak pakai beleguk di depannya bisa kan? Gitu. Cuman ya tadi karena kebiasaan gitu, yang jadi alih-alihnya gitu ya. Jadi apa? Topengnya gitu. Ada nggak biasa gitu? Oh udah biasa. Nah, tapi nggak gitu juga gitu. Iya itu ya, kalau nanti udah dihakimi nggak terima, udah nggak biasa gitu. Berarti dampaknya luar banyak, biasa ya. Luas banget. Apalagi kalau psikis ya kayak tadi insecure, merasa dirinya agak berharga, itu kayaknya lebih bahaya yang kayak gitu ya. Iya, lebih bahaya banget. Karena nggak kelihatan gitu. Kalau orang toksiknya fisik, kelihatan jelas banget biru-biru gitu kan, tinggal laporin. Kalau psikis mau gimana? Tahu-tahu bunuh diri aja, ya amit. Jangan ya, guys. Nah itu berarti dampaknya sangat jauh banget. Ini dampaknya itu berarti yang paling bahaya itu psikis ya. Dan itu tuh bisa depresi, trauma ya. Depresi, trauma dulu, trauma. Akhirnya kalau yang udah parah ya ke depresi. Nggak percaya diri. Ya, banyak. Terus banyak banget. Anxiety gitu ya. Jadi kayak kekhawatiran yang berlebihan gitu loh. Oh ya. Itu juga. Khawatir. Ya itu tadi insecure, kekhawatiran yang berlebihan, khawatir, yang pun kayak aku nggak kurus, khawatir banget gitu. Insecure, aku nggak berani ketemu orang. Ada loh yang sampai kayak gitu. Dampaknya. Kalau udah parah. Gara-gara omongan orang gitu Iya. ya? Iya. Toxic itu, oh iya. Apalagi? Ya. Terus jadi overthinking juga ya? Iya, overthinking itu juga jadi salah satu dampaknya. Intinya toxic nggak baik lah. Nggak baik pasti. Dari tadi ya. Toxic itu nggak baik, namanya racun nggak baik kan? Ya kan mana ada kamu tapi kan tadi sama sesuatu beracun udah jadi lebih baik. diperjelas kan gitu kan, tadi kita ngomongin tentang pacaran, dampaknya apa, ngomongin tadi bisa jadi insecure, namanya orang insecure tadi bisa nyampe bunuh diri. Iya. Ternyata yang kita pikirin mah parah. Cuman ya aku ngomong kayak gini sama bercandaan kamu, gitu. Bercanda doang. Ya udah gitu kan, aku mah biasa aja, cuman bercanda, tapi dampaknya ternyata wow gitu kan dibalik. Wow banget, luas banget ya gitu. Ya yang pertama memang yang utama yang harus memang dilakuin itu ya sadar dulu sih, lebih menyadari. Karena ya tadi untuk menyadari itu toksik atau bukan itu nggak gampang. Betul. Gitu, karena kalau ciri-ciri mah banyak banget ya.
Kayak tadi kalau yang itu yang jelas-jelas ya, omongan kasar, omongan yang bikin mental orang jatuh gitu. Itu mah udah banyak lah ciri-cirinya kayak gitu. Ketahuan lah ya. Ketahuan gitu. Cuman untuk sadar, nah sadarnya itu misalnya kalau kita jadi korban, untuk sadar omongan dia itu memang ternyata toksik bagi kita, itu juga nggak gampang. Iya. Gitu. Kita awal-awal merasa enjoy ya tadi, merasa enjoy kalau lagi bete, rasanya nggak mood ya, jadinya bete, baper gitu ya. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir lama-lama gak baik juga ya. Masa aku berteman sama dia 10 tahun, kok hidup aku masih insecure aja gitu. Apalagi kita sadar yang omongan dia pun gitu ya, itu yang bikin kita insecure gitu. Nah itu maksudnya yang menjadi apa sih yang harus kita sadari gitu loh. Hal yang harus kita sadari dulu itu, atau hubungan yang kita hidupi gitu ya, kita tuh berelasi sama orang itu toksik atau bukan. Untuk sadar itu dulu. Kalau kita udah sadar, baru kita tahu kan harus gimana gitu. Kalau kita nggak sadar-sadar, gimana kita mau melakukan sesuatu gitu loh. Caranya gimana biar sadar? Ya kita harus tahu tadi, paham ciri-cirinya apa begitu. Dan kita harus mengenal diri. Yang utama itu, mengenal diri. Jadi kalau ada yang merasa aku biasa aja sih sebenarnya, kalau misalnya dia ngomong A B C gitu, nggak sadar awalnya gitu. Tapi lama-lama ketika misalnya kok aku rasanya nggak baik ya berteman. Contoh, selain diomongin kasar, kita punya grup nih, geng gitu ya, ngegosip mulu, Ngomongin batur ya. batur ya gitu. Itu nggak Gimana? gampang gitu. Itu Balikin bukan dulu. hal yang mudah gitu. Ya itu. Jadi makanya kalau misalnya nih pertemanannya itu pertemanan yang rasanya kok gue berteman, pasti kalian pernah nggak sih kayak gitu, Iya. lagi ngumpul sama teman ngomongin batur wae gitu, ngomongin orang mulu pusing gitu. Pasti Kalian ada pernah di nggak titik sih di itu ya, titik ya. pusing ngomongin orang? Ya, Gua mah karena kan ngomongin orang. biasa gitu, terus Lama-lama Lama-lama pusing juga pusing ya, juga ngapain ya, sih gitu. ngomongin orang gitu kan. Nggak penting ya. Ya. Heeh. Nah itu dari situ, pas ketika udah sadar di situ, barulah kita bisa sadar, oh ternyata kayaknya ini toksik Iya, nih, rada nggak sehat toksik nih, nih gitu hubungan. Iya, nggak sehat nih, soalnya bikin saya kok jadi orang yang nggak baik gitu. Jadi selain bikin mental yang down, kalau misalnya kita merasa sifat kita, perilaku kita berteman nih, ternyata kok aku makin kasar orangnya, aku kok makin jahat ngomongnya gitu. Kita kan kenal diri kita, makanya aku bilang yang pertama itu kita harus menyadari diri kita ini kayak gimana sih gitu. Kalau misalnya kita udah sadar, oh diri saya tuh begini, terus kok saya sekarang jadi begini ya, begininya tuh lebih ke negatif. Oh berarti lingkungan yang saya sedang dekat nih itu nggak baik, toksik gitu. Nah itu Sadar tadi ya? sadar mengenal diri. Habis mengenal diri, kita sadar, menyadari relasi kita, hubungan kita sama temen, sama pacar itu toksik nggak gitu. Kalau misalnya dalam pacaran jelas lah ya, misalnya Jelas apa? ya jelas, misalnya kalau toksik selain misalnya kasar atau ya itu tadi, kita pacaran misalnya nih biasa aja, maksudnya ngomongnya biasa gitu, lama-lama kok kita manggil pacar kita binatang lagi, binatang. Dalam pacaran ngomong manggil pacarnya misalnya dengan kata binatang, awalnya merasa biasa aja, lama-lama kalau kita sadar diri, saya tuh bukan pribadi yang kayak gitu loh, berarti saya pacaran sama dia tuh nggak baik, kok malah bikin saya jadi kayak gini gitu, berarti saya masuk dalam toksik itu gitu. Jadi memang kenal diri sendiri dulu sih sebetulnya, karena kalau kita nggak kenal diri sendiri, ya kadang akan lebih susah lagi buat menyadari kita jadi korban toksik nggak gitu. Kalau menyadari kita itu toksiknya pelaku toksik atau bukan, ya gampang sebenarnya. Ya kalau ngomong kita nggak enakin orang, kalau biasa kita ngomong kasar, ya itu udah sangat jelas lah kelihatan. Apalagi perilaku ya, itu jelas gitu. Tapi untuk orang yang menjadi korban toksik itu yang rada susah buat sadar. Apalagi merasa biasa pacaran udah 5 tahun, tapi ternyata dalam pacarannya tuh gitu-gitu doang. Itu harusnya tuh kita mikir loh,
hubungan saya nih baik atau enggak, toksik bukan gitu. Karena tadi kadang nggak sadar jalanin sampai 5 tahun, tahunya teh selama ini teh nggak ada perkembangan, bikin pribadi yang tadinya pede Jadi pacaran sama insecure, dia kok ya. aku jadi insecure gitu loh. Karena misalnya pacarnya selama ini ternyata merasa kamu kok gitu sih, dia lebih cantik ya dari kamu, dia lebih ganteng ya dari kamu. Kadang-kadang ngomongan gitu tanpa disadari kan bikin kita insecure dan Dihajar ternyata langsung itu jika itu jadi toksik gitu. Kata siapa diajar langsung, banyak loh yang kayak gitu. banyak Bercandaan, Iya, gelisnya, iya. asepnya gitu. Coba kamu kayak gitu. kamu cewek-cewek Gitu, sekarang gitu. ya Kenapa? Iya. Cewek? Kenapa? nonton Korea Emang kenapa ya? itu ganteng. Oh, ya udah. yang sebagai maksudnya Dia sebagai kayaknya dari laki hati. gue Oh, dari insecure hati. nih. Enggak, Oh. maksudnya Oh. gitu kan. Ya kadang, Kebanyakan kayak gitu kan. Iya. Cewek-cewek sekarang banyak nonton Kadang- Korea tuh. iya Korea. Tapi Ingat enggak sih. cowok-cowok kalian. Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi ya Iya, itu. kan? Kalau berlebihan, Jangan berlebihan gitu deh, emang pasti weh. ya kan. Jadi Pasti weh awe mah. Lo yakin tuh? Pasti enggak. kalau salah satu tokoh nanti ngefans Iya, ngefans. nanti dia berlebihan nih. Iya itu kan yang terlalu fanatik. yang berlebihan. Ini kan dia omol deh jeung baturan. Ya kalau sekedar ngobrol nggak apa-apa, tapi kalau sampai yang berusaha mengubah orang Mengubah jadi kayak orang, gitu, nah ya itu yang jadi nggak toxic, boleh. gitu. Bahkan yang kayak simple ya Bu ya, kayak gini. Aku punya teman. Jadi